Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurhaliza Putri Sabila dari Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan narasi pidato dengan tema analisis bahasa pidato tokoh nasional Indonesia, yaitu tokoh yang saya pilih adalah Insinyur Soekarno-Hatta, Presiden pertama Republik Indonesia, dengan pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Kembali yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960. Pidato ini dipilih karena memiliki nilai sejarah yang sangat penting serta menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, baku, dan penuh kekuatan retorika. Insinyur Soekarno-Hatta dikenal sebagai seorang negarawan sekaligus operator ulung. Dalam pidatonya di hadapan dunia internasional, beliau tidak hanya mewakili Indonesia, tetapi menyuarakan aspirasi bangsa-bangsa Asia, Afrika yang baru saja merdeka dari penjajahan. Secara garis besar, pidato Membangun Dunia Kembali membahas tentang kondisi dunia yang belum sepenuhnya adil. Soekarno menegaskan bahwa kolonialisme dan penindasan masih menjadi masalah besar, meskipun banyak negara telah menyatakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, dunia perlu dibangun kembali berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Jika ditinjau dari struktur, pidato Insinyur Soekarno-Hatta disusun secara sistematis. Pada bagian pembukaan, beliau menyapa pimpinan sidang dan seluruh delegasi dengan bahasa yang sangat formal dan santun. Hal ini menunjukkan sikap hormat kepada audiens serta mencerminkan kaidah pidato resmi kenegaraan. Memasuki bagian isi, Insinyur Soekarno mulai menguraikan latar belakang sejarah kolonialisme yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pengalaman tersebut digunakan sebagai dasar argumen bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Gagasan disampaikan secara runtut, mulai dari masalah global, pengalaman nasional, hingga solusi yang ditawarkan. Dalam video ini, Insinyur Soekarno juga memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman universal, nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang disampaikan dengan bahasa yang kuat namun tetap santun, sehingga dapat diterima oleh berbagai bangsa dengan latar belakang yang berbeda. Dari segi penggunaan bahasa, pidato ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan pilihan kata yang tepat. Diksi yang digunakan bersifat formal dan filosofis seperti kata-kata kemerdekaan, perdamaian, dan persaudaraan antar bangsa. Pemilih kata tersebut sesuai dengan konteks pidato yang disampaikan dalam forum internasional. Selain itu, Insinyur Soekarno banyak menggunakan gaya bahasa metafora untuk memperkuat makna. Salah satu contohnya adalah ungkapan tentang matahari kemerdekaan yang menggambarkan harapan dan masa depan yang cerah bagi bangsa-bangsa yang tertindas. Gaya bahasa ini membuat pidato terasa hidup dan mengunggah emosi pendengar. Jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia, pidato Insinyur Soekarno telah memenuhi unsur kebahasaan yang baik dan benar. Struktur kalimat tersusun jelas, hubungan antar paragraf padu, serta tidak ditemukan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks resmi. Meskipun terdapat kalimat yang panjang, hal tersebut masih dapat diterima karena bertujuan memperkuat pesan dan emosi pidato. Pidato ini juga menunjukkan kesantunan berbahasa yang tinggi. Insinyur Soekarno tidak menggunakan kata-kata proaktif atau merendahkan pihak lain, melainkan mengajak seluruh bangsa untuk bekerja sama membangun dunia yang lebih adil dan damai.
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pidato membangun dunia kembali merupakan contoh pidato kenegaraan yang menggunakan bahasa Indonesia secara efektif, sesuai kaidah dan penuh nilai persuasif. Pidato ini tidak hanya penting secara historis, tetapi juga relevan sebagai bahan pembelajaran bahasa dan komunikasi hingga saat ini. Demikian narasi pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks kenegaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.